Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan, sehingga di akhir majelis kita mendapatkan bingkisan berupa ampunan dan tambahan nikmat insyaallah ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menambah nikmat ilmu, iman dan Islam untuk kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa menghasung kita, memotivasi kita untuk selalu berada di jalan ilmu, karena menuntut ilmu adalah jihad. Muzakaratuhu, mengulang-ulangnya, mendiskusikannya adalah zikir, bahkan sebaik-baik zikir, sehingga majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling ditakuti oleh syaitan, karena satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang abid. Oleh itu maka majelis ilmu sering diganggu, kalau majelis zikir jarang diganggu. Semoga Allah SWT kuatkan kita dengan segala hal yang menjadi rintangan dalam menebar ilmu dan dakwah. Kalaulah Nabi alaihissalatu wassalam yang seperti itu baiknya, yang sebersih itu rekam jejak dan track recordnya, apalagi kita yang hanya penuh dengan segala kekurangan dan kekurangan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, berusaha untuk berbuat baik dan mendekatinya, berusaha untuk mencapai kebenaran atau mendekatinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, masih bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang berbahaya ya. Ya karena katanya akidahnya Wahabi itu berbahaya. Sampai sekarang kan belum ada. Semua mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, masih dalam al-aslu ats-tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali agama dan rukun-rukunnya, asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia adalah hulunya Islam, dan dia adalah pondasi utamanya di antara pondasi-pondasi Islam. Ahlut tauhid ada yang dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Sedangkan ahlul kufri wasyirk tidak ditanya lagi, karena mereka masuk neraka tanpa hisab. Makanya dikatakan awwalu ma, tidak ditanya lagi tentang syahadatin, karena syahadatin kan sudah ada sama kita. Mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, tentu yang berarti dihisab amalnya. Kalau bisa upayakan tanpa hisab. Tidak bisa tanpa hisab, upayakan hisabnya jangan banyak masalah. Selesaikan administrasinya, SK-SK-nya ya sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dalam Islam. Jadi sholatlah ya sesuai dengan perintah, cara dan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada petunjuknya, sebab di akhirat nanti bisa hisab kita bermasalah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, itulah orang-orang yang nanti dihisab dengan baik. Yang kedua adalah zakah, itu hak masyarakat, hak hamba yang dititipkan oleh Allah pada hambanya yang lain. Karena Allah menjadikan rezeki itu ada yang diberikannya langsung atau ada melalui orang lain. Yang itu adalah peluang besar bagi orang yang mendapatkan nikmat lebih besar untuk berbuat amal-amal yang membuat dia besar. Makanya orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta,
Dengan memberi itu semakin membuat dia besar. Hartanya semakin besar, namanya juga semakin besar dan semakin dicintai. Makanya Allah sengaja menjadikan harta itu dititipkan pada kita, baik dalam bentuk zakat yang merupakan rukun ataupun dalam bentuk sedekah, wakaf, infak, hibah, hadiah dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kita diuntungkan. Kenapa disyariatkan berbuat kebaikan melalui infak, sedekah, wakaf dan sebagainya? Ya karena harta kan milik Allah SWT. Allah. Tapi ketika dia beri ke kita berlebih, lalu kita berikan pula di jalan-jalan di lebih, itu menambah kita semakin berlebih. Nah, kemudian as-saum, puasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan puasa. Yang sekarang tinggal menghitung hari lagi, 57 hari lagi atau 58 hari lagi. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma balligh Ramadan wa nahnu fi sihatin wa iman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian al-hajju, haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Kemudian syekh rumus yang susah dipahami oleh yang akademisi saja, susah dipahami, apalagi oleh orang-orang yang sama sekali orang umum. Tapi tauhid yang diajarkan Nabi dan sekarang disalin oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab Tamimi yang antum sebut sebagai pentolan Wahabi, itu tauhidnya lebih mudah, simple. Ya dikatakannya mesti bersyahadat. Apa dalilnya? Al-Quran, hadis. Salat, apa dalilnya? Al-Quran, hadis. Zakat, zakat, Al-Quran, hadis. Puasa, Al-Quran, hadis, haji dan seterusnya. Lebih mudah daripada kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, dan kalau tidak begitu mesti juga begini dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya tauhid itu menjadi masalah rumit dan sulit, sehingga di antara para ahlinya sendiri berselisih banyak. Padahal tauhid itu tidak boleh ada perselisihan kecuali masalah-masalah yang sifatnya tidak mendasar. Karena itu pun sebagian karena belum sampai dalil kepada sebagian, setelah sampai kepadanya selesai masalah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk kita pada al-martabatus tsaniyah, dari martabat Islam naik ke martabat al-iman. Ini yang membedakan adalah Allah sendiri. Datang orang-orang Arabi, orang-orang Badui ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu amanna, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sudah beriman. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah yang ajarkan langsung jawaban, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Jadi Allah SWT menjadikan tingkatan iman di atas tingkatan Islam. Ini sebagian orang mendebat ini. Dia tidak, baginya susah membedakan Islam dan iman. Ini sebenarnya bila disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Tapi disebutkan terpisah maknanya sama. Iman, Islam, Islam, iman. Tapi ketika disebutkan bersamaan dia artinya jadi berbeda. Bahwa iman tingkatan di atas Islam, atau Islam itu amaliyah zahirah, amal-amal yang kelihatan. Ya, syahadat mesti terlihat. Ya, artinya diikrarkan. Kemudian as-salat mesti terlihat. Jadi amalan nyata. Kemudian apa lagi? Zakat mesti terlihat. Puasa mesti terlihat. Haji mesti terlihat. Ini al-Islam. Sedangkan al-iman ini akan kita sebutkan adalah masalah-masalah yang tak terlihat, yaitu iman pada Allah. Ya, orang munafik ngaku juga beriman pada Allah, tapi siapa yang beriman sebenarnya? Allah yang tahu. Nah, tapi indikasinya terlihat pada al-Islam tadi. Ma'asyiral kiram, apa kata Allah SWT? Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami baru masuk Islam.
Kemudian qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu sebenarnya belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk kepada kalian. Wa in tuti'ullaha rasulahu la yaliskum min a'malikum syai'an. Andainya kalian taat pada Allah dan Rasulnya, kalian tak akan dirugikan sedikit pun. Tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, siapa beriman? Nah, ini Allah jelaskan, innamal mu'minuna allazina yu'minuna billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul tanpa ragu. Jadi kalau beriman pada Allah tanpa ragu, beriman pada Rasul tanpa ragu, itulah yang menjadikan mereka baru menikah, datang panggilan jihad fisabilillah, mereka langsung ke medan perang. Ada yang dah sampai tak sempat mandi junub. Ya ini. Ketika mereka sudah beriman, masuk Islam, dia beriman pada Nabi, istrinya 10, lalu kata Nabi, tidak halal bagimu lebih dari 4. Langsung dia dia ceraikan 6. Sampai tinggal lagi 10, tinggal 4. Tak ada masalah. Iman yang membuat dia, ketika Nabi SAW melihat cincin emas di tangannya, Nabi cabut dan buang. Lalu apa kata sahabat yang lain kepadanya? Ambil cincin itu. Nabi hanya larang dipakai, tak larang diambil lagi. Dia bilang, demi Allah, saya tidak akan ambil lagi sesuatu yang sudah dibuang Nabi dari saya. Allah, tanpa ragu. Emas itu saya cincin emas, tapi Nabi buang. Nabi kan memberikan teguran. Apa sebab? Kenapa sudah dilarang masih dipakai? Akhirnya dia tak mau ngambil lagi. Awaknya sampai buat ustaz macam itu, kita nak ngerati ustaz. Ustaz nak ngeratinya jam. Kalau ustaz nak ngerati, tentulah masyarakat lebih tentong lah. Sampai dia jawab ustaz nak ngerati. Tapi begitu iman. Ini yang maksudnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya, tidak ada ragu sama sekali. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian mereka sanggup berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Harta jiwa. Nah, jihad fi sabilillah, dan jihad kita hari ini adalah ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Tantangannya ya sudah tuan-tuan lihat sendiri. Kalau istiqamah kita siap-siap saja untuk ditentang. Tapi kalau siap bermain sesuai irama gendang, ya nyanyinya sesuai irama gendang, ya aman lah. Orang memang senang berhibur semuanya. Ya orang senangnya berhibur. Tapi jangan coba-coba mengatakan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini pemecah belah. Justru sebenarnya penyimpangan itulah yang memecah belah. Cuman kenapa nampak memecah belah? Karena yang istiqamah menariknya. Tuan-tuan nak ditabrak mobil, lalu ditarik orang yang keras oleh orang. Takilu alangan, wong toge dek wang takilu dan ini. Apa sebab? Mana mau mati pada takilu? Sono kan? Cuman yang terbayang aja, ni kalau tak ada orang tarik tadi tak jadi mati dia. Berandai-andai dia. Ya kalau tak ada orang sabun itu bid'ah, nak sabun itu sase, dan kan masuk surga gojonya. Kan itu berandai-andai. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang beriman, ya mereka setelah mengikut Nabi SAW merasa ternyata nikmat itu luar biasa. Sebagaimana juga kita hari ini awal menerima kaji, Masya Allah macam langit dan bumi. Ya berat luar biasa. Apa sebab? Ini tidak biasa. Ya bukan karena tidak ada, kita yang belum tahu. Kita belum pernah sampai ilmu. Lalu setelah dijelaskan, awal-awalnya ngintip kajian, habis itu mengikut kajian. Awal-awalnya ngintip kajian, habis itu ikut kajian. Sudah banyak orang awalnya Masya Allah. Saya tahu di suatu daerah itu kerja memfitnah terus. Hati-hati dengan si fulan, Syekh fulan. Dia kerjanya, kajiannya pasti memecah belah umat. Akhirnya curiga, penasaran.
Coba tengok YouTube. YouTube dulu, untuk ada YouTube kan. Itu. Sekali dua tengok, ada lurus-lurus. Katanya membid'ahkan terus kerjanya. Ini sudah 50 ceramah yang saya ikuti, belum ada keluar kata membid'ahkan. Katanya suka mengkafirkan orang. Ya sebab kalau tidak sesuai dengannya dikafirkan. Itu fitnah yang sampai ke telinganya. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Dia dengar lagi. Tidak ada dia mengkafirkan orang, satu pun tak pernah dikafirkan orang. Akhirnya dia selalu ikuti, akhirnya menjadi penyebar ceramah kita. Akhirnya minta maaf Ustaz, saya ternyata salah dan keliru. Apa sebab? Mengikuti fitnah dan nafsu. Alhamdulillah, saya katakan sebelum antum minta maaf, semua yang menyakiti itu sudah dimaafkan. Tapi yang dengan ini jangan langsung menyakiti, jangan. Nah, karena dakwah itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berat, apalagi di sana banyak subuhan. Dan subuhan pula dilontarkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang terhormat, tetapi tidak bisa menahan diri dan daripada berbuat atau menyebar syubhat. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, al-martabatu tsaniyah. Martabat din, agama yang kedua, tingkatan kedua. Al-iman, itu iman. Al-imanu menurut bahasa adalah at-tasdiq. Lakin at-tasdiq dengan makna membenarkan, bukan hanya sekedar membenarkan, percaya, tidak, tapi dengan mengikuti, dan mencintai. At-tasdiqu yaitu beriman, yaitu membenarkan. Benarkan apa? Tentu saja yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini memang datangnya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang datang bukan dari Allah dan Rasul tidak boleh kita imani, kecuali yang sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasul. Bila bercanggah dengannya, tidak boleh kita imani. Karena apa? Iman itu hanya kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang sesuai dengannya, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih, atau lebih dari 70 cabang. Bid'un itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Jadi 73 atau lebih. 73 atau lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman yang tertinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup dengan mengucapkan? Apakah cukup dengan mengucapkan? Tidak. Sebab kalau hanya cukup mengucapkan, apa sulitnya bagi Abu Jahal, bagi Abu Lahab? Apa sulitnya bagi Abu Talib yang asalnya memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya mengucapkan saja tidak cukup. Mengucapkan dengan iman. Kemudian iman ini ada konsekuensinya. Makanya ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama masa tabi'in yang asalnya juga ulama besar di agama Nasrani sebelumnya, Wahab bin Munabbih al-Kitab, dari Yahudi. Jadi beliau mengatakan, atau ditanyakan kepadanya, alaysat la ilaha illallah miftahal jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kata beliau, bala. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi tidak ada kunci, anak kunci, kecuali punya gerigi. Bagi gigi, kecuali kunci digital. Kalau ada kunci digital, sebenarnya kunci digital itulah geriginya. Ada passwordnya. Ya, ada passwordnya. Coba lihat barcode itu, gambarnya bengkok-bengkok atau lurus saja? Tidak pernah nengok barcode. Nah, nampaknya mengisi apa?
Ngisi bensin belum pakai barcode ya. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kau datang dengan kunci, idza ji'ta bi miftahin lahu asnan yuftah lak. Kalau kau bawa kunci yang ada geriginya, terbuka pintunya. Wa in ataita bi miftahin laysa lahu asnan la yuftahu lak. Kalau kau datang bawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tak akan dibuka. Coba tengok kunci itu, ada giginya? Ada. Coba masukkan besi yang lurus saja. Coba ada besi yang lurus, terbuka, tidak terbuka. Demikian juga kalimat la ilaha illallah, dia memang anak kunci masuk surga. Karena Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang akhir ucapannya meninggal dunia la ilaha illallah, pasti masuk surga. Cuma pasti masuk surga belum tentu dari awal. Belum tentu dari awal, sesuai hisab amal kita nanti. Nah, betul dia kalimat la ilaha illallah kunci masuk surga, tetapi setiap kunci itu ada giginya. Kalau kau datang bawa kunci yang ada giginya, dibukakan, kalau tidak dibukakan. Nah, kunci-kunci atau gerigi itu yang disebut dengan syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau kau sudah tahu syaratnya lalu tetap diucapkan, inilah kunci yang ada giginya. Tapi kalau kau tahu syaratnya lalu kau ingkari, tidak mau kau ucapkan, itulah kau tak dapat kunci itu. Ini yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka tidak mau mengucapkan karena tahu maknanya. Karena mau tahu maknanya. Makanya syarat-syarat la ilaha illallah mesti terpenuhi. Itu al-ilmu. Ilmu mesti diucapkan dengan pemahaman yang benar, bahwa tidak ada yang diibadati kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan syirik kepada Allah. Dia tidak mengatakan itu syirik, karena menurut dia syirik itu hanya mengatakan pencipta itu lebih dari satu. Adapun berdoa kepada selain Allah itu tidak syirik, atau memberikan korban kepada selain Allah itu tidak syirik. Makanya kaum muslimin muslimat, beberapa hari yang lalu datang orang ke masjid terbesar di provinsi Riau ini, jauh dari sana, dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa ciri teroris itu sering mengaji tauhid, sering mengaji tauhid. Saya telah diteliti, memang dia anti tauhid. Memang itu orang-orang sufi yang suka gulu kepada wali, yang suka gulu kepada wali, yang suka datang ke kuburan-kuburan keramat mencari berkat, bahkan bertawassul dengan cara yang tidak disyariatkan di situ. Maka wajar dia katakan, kalau orang selalu mengaji tauhid, antum kalau sudah ngaji tauhid masih percaya lagi kuburan keramat? Iya kan? Nah, makanya antara dia dengan kita berlawanan, karena dia tidak punya dalil, lahir fitnah. Lahir fitnah. Kita punya dalil. Tidak ada sahabat menjadikan kuburan Nabi sebagai kuburan keramat. Tidak ada sahabat yang bertawassul dengan kubur Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, mereka melakukan itu ke kuburan wali-wali. Buktinya selesai kajian dia pergi ke kuburan salah seorang wali di Riau ini. Ada kuburan wali di Riau ini? Oh banyak, kuburan keramat banyak. Dia kunjungan ke kuburan yang dianggap kuburan wali, karena bagi mereka itu. Makanya mengaji tauhid membuat kita akan selalu dekat dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Nabi SAW tidak anjurkan melakukan musafir kecuali ketiga masjid dalam rangka ibadah, ya, dalam rangka ibadah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apalagi melakukan perjalanan untuk ziarah kubur, itu tidak ada anjurannya. Nah, ketika mereka anti dengan tauhid, mereka melakukannya, maka wajar mereka memfitnah.
Siapa yang rajin baca tauhid, seluruh kajinya tentang tauhid berarti ciri. Ya memang bagi dia teror itu, bagi dia horor itu, bagi dia itu apa namanya kemarin tuh ZZ apa? Yang berjalan berada berjalan zombie. Bagi dia memang jadi zombie. Apa sebab? Keyakinan dia itu kan hancur akibat ngaji tauhid. Sebagaimana dulu Abu Jahal syiriknya hancur gara-gara tauhid yang didawakan oleh Nabi SAW. Tauhid itu kebutuhan nafas kita, karena kita harus setiap hari beramal, dan beramal itu mesti diiringi dengan tauhid. Jangan sedikit pun dicampur oleh syirik, karena syirik juga dihembuskan setiap saat untuk kita hirup udara kotornya. Oleh sebab itu kaji tauhid harus kita. Yang kedua, kaum muslimin, karena yang pertama ditanya di kuburan itu apa? Al-usul salasa. Al-usul salasa. Jangan lupa di awal kita mengaji, yang ditanya man Rabbuk, siapa Rabbmu? Dari mana kau kenal Rabbmu? Dari dalil, bukan dari pikiran, bukan dari perasaan. Orang-orang dulu berpikiran, lalu dia jadikan patung sebagai Tuhan. Sah? Orang dulu punya perasaan, lalu jadikan arwah orang soleh sebagai pujaan. Sah? Lalu datang Nabi SAW menunjukkan kita, Tuhan itu bukan seperti yang dipikirkan, bukan seperti yang dirasakan, tetapi seperti yang diberitakan. Nah, mereka kalau ngaji tauhid tidak mau yang diberitakan, mau yang dipikirkan. Sehingga tidak sedikit berita yang datang dari Allah tentang Allah ditolak oleh mereka. Apa sebab? Tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai dengan perasaan saya. Nah, perasaan saya, syekh yang di sana itu menjadi wakil Allah, wali kutub. Ya, syekh yang gila itu menurut perasaan saya dia wali. Saking asyiknya dengan cinta pada Allah, lupa ingatan. Lupa ingatan. Dia lupa bahwa sesungguhnya baginda Nabi SAW adalah ahabbun nasi ilallah, ahabbul khalqi ilal khaliq. Tak pernah gila gara-gara cinta. Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam yang sanggup bertauhid sendiri di saat manusia waktu itu tidak ada yang bertauhid satupun. Ya, di permukaan bumi boleh katakan tidak ada yang bertauhid kecuali Ibrahim. Tidak pernah sampai gila gara-gara asyik masuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan, itu perasaan. Atau ikut perasaan atau ikut kenyataan. Muasaso kalau melamar masih laku punya kenyataan tidak ada nomor. Kan itu kullu yaz'umu aw yadda'i laslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Semua bilang Laila itu calon saya tuh, tapi Laila tak mengenal dengan kita. Kalau rasanya ya oso-oso kalau melamar masih laku ya, tapi lampu dia melamar tidak ada amonemo perasaan. Menurut pikiran oso-oso awak lah dalam umur 40 50 kalau kayo, tapi kenyataan come-come kayo nang kodok takijua dinan tarang. Nasallallahu alaihi afiyah. Jadi tidak bisa dengan perasaan kawan, tidak bisa dengan pikiran, tapi dengan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak, kita tidak bisa jawab. Makanya itulah yang dibahas oleh Syekh, karena ini yang pertama ditanya nanti disebut dengan al-usul as-salasa. Tapi bagi kaum yang tidak suka, karena akan mengganggu aktivitas dan aktualitas ritualitas mereka, sehingga dianggaplah kalau dia karena tidak punya dalil, yang punya adalah fitnah. Orang yang suka kaji tauhid akan jadi teroris. Memang teror bagi orang-orang tauhid itu teror bagi ahli syirik, ya, atau yang mendekati syirik. Ya, kalau untuk bilang orang yang senantiasa setiap mulai melangkah hati-hati, melangkah lagi sini hati-hati, melangkah lagi hati-hati, ketakutan enggak dia? Ketakutan enggak? Apa sebab? Dia meraba-raba, rasanya, pikirnya, sehingga setiap dia nak melangkah kita bilang, jangan pergi ke kuburan wali, ngapain? Kok nanya-nanya, kata, kepo sekali kamu. Ya, saya tidak tahu kenapa, kamu saudara aku, saya harus ingatkan. Oh, saya nak cari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ziarahlah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.
jelas. Tapi menyengaja untuk ziarah ke kuburan itu tidak memiliki dalil yang kuat kecuali penyimpangan pemahaman, ditambah dengan kadang riwayat yang tidak sahih seperti dalam riwayat Imam Al-Hakim tentang kisah Isa ibn Maryam. Ketika dia turun nanti, dia sengaja datang ke kuburan Nabi dan berdoa di depan kuburan Nabi, tapi tambahan ini adalah tambahan munkarah, ziyadah munkarah. Wallahu musta'an. Mas waktu cepat sekali, baru satu kata. Nah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahmanallahu wa iyyakum. Jadi beliau menyebutkan sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat-syarat, yaitu al-ilmu, al-yaqin, al-qalbul, al-khudu' wal-inqiyad, al-mahabbah, dan al-islam, kemudian al-ikhlas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqah. Termasuk cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Makanya orang yang membuat gangguan di jalan dikatakan dia tidak punya. Iya, dia tidak punya. Yang terendah saja dia punya. Nah, sallallahu. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Wa arkanuhu sittah. Rukun iman itu ada 6. Ini kan ngulang gaji ya. Apa itu? Antu'mina billah. Beriman pada Allah wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa bil qadari khairi wa syarrih, dan takdir baik maupun buruk. Ini rukun-rukunnya. Semua yang turunannya mesti diimani. Wa dalilu ala hazil arkanis sittah qauluhu ta'ala. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah puncak kebaikan itu kamu memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman pada Allah, kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaika, para malaikat, wal kitab, yaitu kitab, wan nabiyyin, dan para nabi, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Wa dalilul qadari, dalil tentang takdir, iman pada takdir adalah firman Allah SWT, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ayat 49 surat Al-Qamar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah martabat yang kedua. Ini masing-masingnya sebenarnya sudah penjelasannya sudah cukup. Ini kalau dijelaskan lebih panjang lagi. Iman pada Allah seperti apa? Iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari akhirat, dengan segala hal yang datang tentang masalah yang akan terjadi di sana. Harus kita imani dengan apa? Dengan dalil. Dengan dalil, karena al-aslu, dasar atau pondasi kedua, al-aslu tsani adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nak masuk ke yang ketiga, tapi waktu saya tengok jam tadi tidak bergerak-gerak di sana. Nah, salah tengok. Jadi karena waktu kita batasi jelas sampai di sini. InsyaAllah jumpa kembali pada pertemuan di hari-hari nanti, masuk pada al-martabah ats-tsalitsah dari maratibu ad-din. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam 5 menit saja. Alhamdulillah. Tidak ada? Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.